Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Zahaf alaihim falyatafaddal mazkura. Shalla ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah muliakan kita untuk kita bisa bersalawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah, berkumpul bersama untuk bersama-sama kita mengagungkan daripada syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita masih diberi umur oleh Allah, kesempatan untuk hidup, bukan untuk kita main-main. Allah masih memberikan kita umur bukan untuk kita bersenang-senang, main-main, ketawa-ketawa. Akan tetapi Allah masih memberikan kita umur untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba yang diberi nikmat yang sebenarnya, yang diberi kemuliaan yang sebenarnya adalah ketika dihabiskan umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah sebaik-baiknya orang. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya orang adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Diberi kesempatan hidup oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi buruk amalannya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah seburuk-buruknya orang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya kita doakan kepada guru-guru kita yang hadir bersama kita, yang menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita doakan kepada guru-guru kita Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Yahya, Al-Habib Hadi bin Syahab, Al-Ustadz Sadiq Makarim, Al-Ustadz Abdul Aziz,
serta kepada para habaib, para alim ulama, para ustadz yang tidak disebutkan satu persatu. Kita doakan semoga guru-guru kita diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Saudara Yasin, Saudara Yana yang luar biasa mengumpulkan kita semuanya untuk kita berzikir, bersalawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah, amalan-amalannya diterima oleh Allah, dan juga ibunda beliau semoga diberi panjang umur, sehat walafiat, dan ayahnya semoga diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa barang siapa yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tuanya mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun, dengan cara ilmunya atau tenaganya atau hartanya dan lain sebagainya, maka orang tuanya mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang itu sendiri. Makanya kita doakan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada saat ini kita berada di musim-musim ibadah, musim-musim yang Allah berikan fadilah yang besar bagi hamba-hambanya yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban, tersisa berapa hari lagi dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita dengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, tapi tidak untuk semua orang. Jadi bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, ampunan, rahmatnya Allah, khusus untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang tidak beribadah di bulan Ramadan, apalagi berbuat dosa, berbuat maksiat di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan yang mencelakakan, bulan yang dapat membinasakan, menghancurkan baik dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan bulan Ramadan, sebagaimana berhati-hati dengan ibadah sholat. Juga malam ini dalam rangka memperingati daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ulama menjelaskan bahwa semua ibadah turun ke bumi kecuali sholat adalah ibadah yang naik ke langit. Naik ke langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan ibadah sholat dan hati-hati dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang sholatnya tidak benar, gerakannya, bacaannya tidak benar ketika sholat, maka selesai sholat setelah salam, maka sholat itu akan keluar dari badannya, dan sholat itu akan mendoakan, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Rupanya sholat itu gelap, hitam, gelap, dan sholat itu akan mendoakan semoga Allah menelantarkan kamu sebagaimana kamu menelantarkan aku.
Orang yang diterlantarkan oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah, sial hidupnya, sengsara, celaka dunia dan akhirat. Makanya para ulama menjelaskan berapa banyak orang yang kena musibah gara-gara sholatnya. Jadi hati-hati dengan sholat. Orang yang sholatnya tidak benar lebih cepat mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Orang sholat tapi neraka wail, yaitu yang melalaikan sholatnya, lalai sholatnya. Makanya nanti di bulan Ramadan, daripada sholat tarawihnya nggak benar, cepat balapan sholatnya, ya cepet-cepetan, lebih baik nggak usah sholat tarawih. Daripada sholat tarawihnya mendatangkan musibah, lebih baik tidak usah sholat tarawih. Daripada mendapatkan dosa, lebih baik tidak mendapatkan pahala. Sholat tarawih hukumnya sunnah, akan tetapi kalau sholat tarawihnya nggak benar, akhirnya mendapatkan dosa, mendapatkan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ingin mendapatkan fadilah, maka sholat dengan benar, dijaga sholatnya, gerakannya, ucapannya. Ya, dalam hadis, orang yang sholatnya itu baik, benar, maka sholat itu akan keluar dari badannya, itu bersinar, bercahaya. Dan sholat itu akan mendoakan, hafizakallah kama hafidtani, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku. Jadi orang yang menjaga sholatnya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didoakan oleh sholatnya. Orang yang tidak menjaga sholatnya, menelantarkan sholatnya, didoakan oleh sholatnya agar diterlantarkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti halnya bulan Ramadan. Dalam hadis pernah diriwayatkan bahwa saat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar, yaitu lalu beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, lalu naik lagi, amin, lalu naik lagi, amin. Setelah itu ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah, qul amin, qala amin. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, barang siapa orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah, semoga dijauhkan oleh Allah. Katakanlah amin. Nabi Muhammad menjawab amin. Ya, maknanya apa? Orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunannya Allah akan semakin dijauhkan dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wajib kita di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan bangun malam di bulan Ramadan, bangun malamnya bulan Ramadan adalah sholat tarawih, imanan, penuh keimanan kepada Allah, yakin kepada Allah, wahtisaban, semata-mata hanya karena Allah. Puasa yang seperti ini, sholat tarawih yang seperti ini, itu baru dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama menjelaskan bahwa puasa itu ada 2. Ada puasa umum, ada puasa khusus. Kalau puasa umum hanya menahan makan dan minum dan menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu puasa umum. Khawatirnya puasa yang seperti ini tidak diterima oleh
Allah. Dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, karena hanya menahan makan dan minum saja. Ini puasa umum. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa dari kemaksiatan. Badannya puasa dari perbuatan dosa, menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang seperti ini yang diterima oleh Allah. Ada lagi shaumu khususil khusus. Jadi sebenarnya puasa itu ada 3. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa yang khusus dari yang khusus. Mananya puasa yang paling istimewa, yaitu puasanya para nabi, puasanya para wali. Nggak sama seperti puasanya kita. Bagaimana? Puasa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa umum, puasa dari makan dan minum. Puasa khusus, puasa dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Puasa yang khusus dari yang khusus, puasa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tingkatan yang paling tinggi. Minimalnya adalah kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama adalah barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah, semoga dijauhkan oleh Allah. Katakanlah amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab amin. Lalu yang kedua, man adraka abawaihi falam yabirrahuma fa'abadahullah. Qul amin, qala amin. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, barang siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga dijauhkan oleh Allah, katakanlah amin. Nabi Muhammad menjawab amin. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, sampai-sampai para ulama berkata, min husni islamil mar'i mautu abawaihi wa huwa shaghir. Sampai-sampai para ulama menjelaskan, orang yang Islamnya baik, imannya baik, agamanya baik adalah orang tuanya meninggal ketika masih kecil. Itu orang Islamnya, agamanya pasti baik. Karena apa? Nggak mungkin durhaka kepada orang tua sampai segitunya. Maknanya apa? Durhaka kepada kedua orang tua, itu agamanya pasti rusak, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Ya, bahwa Allah berfirman, barang siapa yang ketika memasuki hari baru, memasuki waktu pagi dalam keadaan membuatku murka, kata Allah, tapi membuat orang tuanya ridha, maka aku menjadi ridha, kata Allah. Orang tuanya ridha, Allah berubah jadi ridha. Wa man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Barang siapa yang memasuki hari baru membuatku ridha, kata Allah, ibadahnya, zikirnya luar biasa, ya, membuat Allah ridha, tapi membuat murka kedua orang tuanya karena tidak bakti kepada orang tuanya, aku menjadi murka, kata Allah. Jadi itu makna ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli alaika abadahullah. Qul amin, qala amin. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Rasulullah, barang siapa jika disebut namamu lalu dia tidak bersalawat kepadamu, semoga dijauhkan oleh Allah. Katakanlah amin. Nabi Muhammad menjawab amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, karena sholawat itu hukumnya sebenarnya wajib. Ya, sholawat itu hukumnya adalah wajib, tapi ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat wajib minimalnya seumur hidup sekali. Itu minimalnya. Ada ulama yang berpendapat demikian. Ada ulama yang berpendapat dalam sehari semalam harus ada salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang berpendapat harus setiap kali namanya disebut. Ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam pendapat madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, salawat itu wajib itu ketika tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, salawat termasuk daripada rukun sholat. Jadi sebenarnya salawat itu wajib, tapi berbeda waktunya atau jumlahnya. Karena apa? Karena itu adalah perintahnya Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terakhir, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam riwayat sahih Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada A'rabi, sahabat A'rabi yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Sahabat A'rabi ini bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku amalkan maka aku masuk ke dalam surga. Maknanya pasti dijamin masuk ke dalam surga. Kala dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjalankan rukun Islam, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji menuju Ka'bah jika mampu melakukan perjalanan menuju Ka'bah. Maknanya apa? Kunci untuk bisa masuk ke dalam surga, menjalankan ibadah yang wajib. Itu adalah tanda hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Bagaimana? Menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang wajibnya ditinggalkan, sunnahnya dijalankan, sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah wajib dulu yang dijalankan, baru ditambah dengan ibadah yang sunnah. Ibadah wajib kunci untuk masuk ke dalam surga. Ibadah sunnah darajat untuk meninggikan derajat di dalam surga. Ya, semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik kemampuan untuk bisa taat ibadah kepada Allah, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadna min jami'i dhunubi wal atham waj'alna min khawasi ahli Ramadan indaka fi afiyatin wa salamatin wa falahin wa salahin lil ibad wal bilad wal ummah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa wa ahsanal jazaa
kepada guru mulia kita Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Zahab. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kalau waktu sudah beranjak berlarut malam, langsung saja kita dengarkan doa maulid yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim alaihim falyatafaddal maskura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Muhammad yadi ubuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الخيوطات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازاه ووالاه وظهره ومن بركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Amin ya Allah. Amin. Kubur. Fatihah. Alhamdulillah. 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك آمين. أنت السميع العليم آمين. إنك أنت التواب الرحيم آمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعفو يغفر ويرحم ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب آمين. النار وصلى الله آمين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب Amin. العالمين. Kabul. Alhamdulillah selesai acara insyaallah kita kembali lagi setelah lebaran. Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf untuk para jamaah, jangan dulu pulang dulu, jangan pada bubar dulu. Insyaallah kabuli akan datang, dibikin soft satu nampan 3 orang ya, bikin soft 3 orang buat makan kabuli insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا قد وصفا لمحمد